Emang bener, sekarang jadi dosen tuh baru bisa naik jabatan akademik tanpa harus punya publikasi jurnal pertama? Nah, kalau publikasi jurnal pertama itu nggak lagi jadi syarat, terus apakah ini benar-benar kabar baik atau justru awal dari jebakan baru dalam karir dosen? Terlebih buat rekan dosen baru. Nah, menarik nih buat kita bahas. Alasan penghapusan persyaratan publikasi pertama dosen baru. Perubahan dalam Kepmendikti-Saintek nomor 39/Kep/2026 ini nggak bisa dilihat cuma sebagai aturan yang dipermudah. Karena kalau kita baca lebih dalam, ini ada sinyal kalau sistem mulai menyadari satu realitas, yaitu fase awal karir dosen nggak selalu ideal buat langsung dipaksa produktif dalam publikasi ilmiah. Selama ini, banyak dari rekan dosen baru itu masuk ke dunia akademik dengan kondisi yang belum sepenuhnya siap. Baik itu dari segi pengalaman riset, jaringan kolaborasi, ataupun pemahaman publikasi ilmiah itu sendiri. Tapi ini perlu kita ketahui sama-sama ya rekan dosen, ironisnya rekan dosen langsung dihadapkan pada satu tuntutan yang cukup berat, harus punya publikasi sebagai syarat awal jabatan. Akibatnya, yang terjadi bukan percepatan kualitas, tapi justru distorsi proses. Kayak publikasi dilakuin cuma buat memenuhi syarat, fokus bergeser dari belajar jadi mengejar formalitas, bahkan muncul praktik-praktik instan yang ngorbanin kualitas. Di titik inilah kebijakan ini hadir, bukan buat nurunin standar, tapi buat mengembalikan urutan logis dalam ngebangun karir akademik. Penghapusan kewajiban publikasi ini didasari beberapa alasan dan perubahan paradigma penilaian sebagai berikut. Penyederhanaan langkah awal karir. Kalau kita lihat dari perspektif desain sistemnya aja rekan dosen, penghapusan syarat publikasi pertama sebenarnya adalah bentuk upaya untuk ngebuat entry point rekan dosen jadi lebih realistis. Artinya, rekan dosen baru nggak lagi dipaksa buat langsung menghasilkan output riset, menguasai publikasi dalam waktu singkat dan ngejar target yang belum tentu sesuai sama fase adaptasinya. Ditambah, sistem baru ini dirancang agar nggak menjadi rintangan, melainkan sebagai peluncur otomatis bagi karir akademik rekan dosen baru dan menjadi fase transisi bagi rekan dosen yang baru beralih dari status CPNS jadi PNS atau dosen tetap di segala jenis PT untuk mendapatkan jabatan akademik pertamanya. Fokus pengajaran sebagai fondasi. Dalam fase awal, aktivitas yang paling nyata dan langsung dihadapkan rekan dosen baru ada di pengajaran, interaksi dengan mahasiswa, penyusunan materi sampai evaluasi pembelajaran jadi medan latihan utama. Dengan dihapusnya syarat publikasi pertama ini, diharapkan rekan dosen tuh bisa lebih mendalami metode pengajaran dan nggak lagi terbagi antara tuntutan kelas dan tekanan publikasi sampai bisa ngebangun kepercayaan diri terlebih dahulu saat melaksanakan tugas ridharma lainnya selama tahun pertama. Paradigma penilaian berbasis kinerja (SKP). Perubahan yang lebih dalam lagi sebenarnya terletak di sistem penilaiannya rekan dosen. Penilaian sekarang nggak lagi didasarkan pada perhitungan angka kredit prestasi per kegiatan yang rumit, melainkan cukup dengan predikat kinerja tahunan atau SKP. Kinerja tridharma yang baik selama 1 tahun dianggap sebagai tiket otomatis menuju jabatan akademik pertama. Artinya, walaupun publikasi nggak diwajibkan di awal, tapi sistem tetap ngarahin rekan dosen buat berkembang secara bertahap dan nggak stagnan. Konversi angka kredit mutlak. Hal lain yang nggak kalah pentingnya lagi nih, ada di perubahan pada cara angka kredit dihitung. Sistem mulai bergerak ke arah yang lebih otomatis dan terintegrasi. Di bawah regulasi baru ini, nilai ijazah udah ngasih modal sebenarnya buat angka kredit dasarnya. Ya, sekitar 150 AK buat S2 dan 200 buat S3. Nah, kekurangan angka kredit buat mencapai jenjang tersebut kemudian dipenuhi lewat konversi predikat kinerja tahunan secara proporsional, sehingga kewajiban tambahan seperti jurnal nggak lagi diperluin buat pengangkatan pertama rekan dosen baru. Jadi, secara singkatnya aja nih, kebijakan ini bertujuan buat menciptakan sistem yang lebih efisien di mana kerja yang dievaluasi dengan predikat minimal baik udah cukup untuk ngebuka kunci kenaikan jabatan akademik pertama tanpa harus terbebani oleh syarat publikasi jurnal yang sebelumnya wajib di sistem lama. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen? Tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana, ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen.
keputusan terbaik untuk berkarir atau normalisasi tanpa prioritas riset? Nah, rekan dosen, setelah kita pahami alasan dibalik kebijakan ini, muncul pertanyaan menarik nih, apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan rekan dosen atau justru berpotensi ngebuat riset semakin terpinggirkan? Jawabannya, berdasarkan sumber yang ada, kebijakan penghapusan kewajiban publikasi jurnal buat pengangkatan pertama dosen ke jenjang asisten ahli maupun lektor punya dua sisi perspektif yang saling berkaitan ya rekan dosen. Kita cek sama-sama ya. Fokus pada kinerja tahunan SKP sebagai peluncur karir. Soal penghapusan ini dipandang sebagai cara terbaik buat penyederhanaan awal karir dosen, biar nggak terlambat sama proses administrasi angka kredit yang bisa terbilang cukup rumit. Ada beberapa poin penting yang perlu dipahami nih. Efisiensi administrasi. Jadi, di penilaian sekarang itu cukup gunain rekapitulasi kinerja tahunan atau SKP yang dikonversi jadi angka kredit, bukan lagi perhitungan angka prestasi per kegiatan yang sangat detail dan membingungkan. Tiket otomatis. Kinerja Tridharma yang dinilai baik selama 1 tahun jadi tiket otomatis bagi rekan dosen baru buat ngedapetin jabatan akademik pertamanya. Fokus pada pengajaran. Nah, kebijakan ini juga bertujuan biar rekan dosen baru itu bisa lebih fokus ke tugas pengajaran di tahun-tahun awal tanpa langsung dibebani kewajiban publikasi yang seringkali dianggap sebagai rintangan atau beban berat di awal karirnya. Resiko terhadap kebiasaan riset dan publikasi. Tapi, di balik fleksibilitas itu tetap ada resiko yang cukup serius kalau nggak disadari sejak awal. Jadi, walaupun udah ngasih kemudahan, dalam regulasi peraturan baru ini juga menyentuh aspek pentingnya publikasi dalam jati diri seorang dosen. Bisa kita perhatikan ini. Filosofi beban lama. Sebelumnya untuk publikasi jurnal emang diwajibin, karena dianggap sebagai lonjakan pertama biar rekan dosen baru bisa memahami esensi profesinya terlebih dahulu yang nggak terlepas dari kegiatan publikasi. Potensi publikasi tetap ada. Di sistem baru ini juga nyebutkan kalau penghapusan kewajiban ini bukan berarti rekan dosen tuh berhenti meneliti ya. Tapi rekan dosen tuh baru umumnya emang udah punya data hasil penelitian dari jenjang pendidikan sebelumnya, baik itu dari S2 ataupun S3 yang tetap bisa dipublikasikan walaupun nggak lagi jadi syarat mutlak buat kenaikan jabatan utama. Keseimbangan. Nah, sistem baru ini lebih berfungsi sebagai peluncur otomatis daripada rintangan, tapi tetap aja mengharapkan biar rekan dosen baru bisa ngejalanin tugas Tridharma secara utuh, termasuk penelitian yang dievaluasi lewat SKP. Jadi, penghapusan ini bukan dimaksudkan buat ngehilangin budaya riset seorang dosen, melainkan buat memastikan transisi karir rekan dosen baru itu bisa berjalan lebih lancar tanpa terkendala masalah administratif. Dengan modal ijazah dan kinerja tahunan yang baik, rekan dosen bisa dapat mencapai jenjang asisten ahli atau lektor secara lebih proporsional dan otomatis. Sementara untuk kemampuan riset diharapkan tetap tumbuh secara alami dari latar belakang pendidikan masing-masing. Terus, gimana cara ngitung angka kredit konversi untuk naik jabatannya? Dan gimana cara ngitung angka kredit dengan gunain predikat kinerja SKP? Dan apa aja syarat buat ngedapetin predikat kinerja sangat baik? Kalau tertarik untuk dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar seperti biasanya ya rekan dosen. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.